Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tundukkan hati sejenak, hening sesaat, menghubungkan diri dengan Yang Maha Kuasa, memohon agar pertemuan kita dijadikan pertemuan yang berkah, agar Allah Ta'ala Sang Pemilik ilmu bersedia meneteskan pengetahuannya yang membuat kita menjadi lebih bijak dan lebih membuka mata melihat hikmah dan keindahan takdir yang melingkupi kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkahi pertemuan kami, lindungi kami dari segala ketergelinciran, lindungi kami dari ketinggian hati, lindungi kami dari kesombongan, beri kami hati yang senantiasa berzikir kepadamu, hati yang senantiasa tunduk, yang bersyukur dan ikhlas kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, ini kita ada menjelang pertemuan kedua kajian suluk online gelombang ke-10. Nah, kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya bagaimana suluk ini adalah sebuah perjalanan ke dalam diri. Ya, jadi kalaupun secara raga dia tidak kemana-mana, di rumah aja gitu ya, stay at home, tapi kan namanya takdir berjalan terus. Kita terpapar oleh segala hal dalam keseharian. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memaknai itu? Manis, pahit, senang, susah, luang, sempit, semuanya sebagai sebuah pemaknaan yang satu. Agar kita sebagai manusia itu tidak terpecah-pecah. Kalau orang terpecah-pecah itu pasti sengsara. Tidak bisa melihat kehidupan sebagai sesuatu yang tunggal. Belum bisa mengharmonisasikan antara peran yang banyak dan dia lihat sebagai satu, karena semua hanya datang dari satu, dia Qul huwallahu ahad. Jadi kita sebagai anak, kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai tetangga, sebagai rekan kerja, sebagai partner bisnis, ya kita punya peran apapun dalam hari ini yang ada di tangan kita. Jadi bagaimana kita melihat itu sebagai sebuah kesatuan. Kita sebagai hamba Allah, gitu ya. Jangan sampai kita merasa, aduh ini pekerjaan nggak selesai-selesai, kapan bisa sholatnya. Nah, dia masih melihat itu sebagai dua hal yang berbeda. Padahal ibadah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati gitu. Hidupku, matiku itu semua artinya dalam setiap nafas, setiap detak jantung itulah din kita, itulah agama kita yang tengah kita coba untuk ditegakkan. Nah, memang duality, polarity itu khas warna dunia ini, ya. Jadi kita pernah datang di suatu alam, namanya alam penyaksian, di mana Sang Rob berkata, Alastu bi rabbikum, am I not your cherisher? Bukankah aku sang pemeliharamu? Itu semua direkam di surat Al-A'raf 172. Dan kita semua sepakat, bala syahidna, karena itu alam yang sangat jelas. It's inevitable, nggak ada no doubt about it. Itu sangat jelas. Tapi kemudian kita ditenggelamkan di dalam 3 kegelapan. Al-Quran bicara tentang itu. Itu mulai itu ada polarity. Ada there's a good and bad. Kayak gini, kalau Eric Winkle tuh cerita, beliau pengkaji Ibnu Arabi ya, seorang mu'alaf yang sejak kecil banyak pertanyaan tentang kehidupan dan baru bisa settle down. Setelah dia belajar banyak agama, tapi pertanyaan-pertanyaan itu banyak merasa didapatkan jawabannya dari khazanah Ibnu Arabi. Di antaranya begini, ada gambaran menarik. Seperti seorang bayi yang lahir, ya, dia lahir, jadi Rob itu katanya akar kata yang sama dengan cherisher, ibu yang lagi ayun-ayun anaknya kalau dia mau tidur. Rebab gitu. Jadi sang pemelihara bertujuan agar membuat kita nyaman. Bukankah Alastu bi rabbikum, am I not your Lord, gitu kan terjemahannya, bukankah aku Tuhanmu? Fungsi Tuhan membuat kita, membawa kita ke kebahagiaan. Oleh karenanya jangan salah artikan semua syariat yang turun, semua takdir yang melingkupi kita sebagai sesuatu hal yang mengekang atau memberatkan malah. Sehingga kita demikian rupa mencoba menolaknya jauh-jauh.
Yang membuat berat memang persepsi hawa nafsu gitu, persepsi akal yang belum lihat, tapi kok ini berat gitu yang saya alami. Ya memang secara persoalan kalau hanya dibaca oleh logika, kehilangan harta itu berat, kehilangan pasangan berat, kehilangan seseorang yang dicintai itu berat. Makanya kalau kita hanya bertumpu kepada plain ragawi, mulkiyah, duniawi, ya tidak kemudian berjalan melihat aspek lain di balik itu, nerakalah itu kita. Artinya kita tidak lengkap melihat segala sesuatu. Dan akan selalu punya prasangka buruk terhadap dia, Sang Maha Kuasa. Dan merasa, I can do better gitu. I'm in control of my life. Kenapa kok saya berdoa tidak dikabulkan? Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Seolah-olah dia lebih jago, gitu, lebih tahu apa. Nah, hal itu sering terjadi dan Allah Ta'ala sangat-sangat maha penyabar untuk diprasangkai buruk, bahkan dicerca oleh umat sepanjang zaman. Makanya nanti dalam Al-Quran ada, itu kita punya dua kali hidup dan 2 kali mati. Ketika Allah Ta'ala berkata, am I not your Lord, alastu bi rabbikum, itu sebenarnya itu satu sentence tapi banyak kalau mau ditelaah, jauh banyak dimensi di situ. Sahabat-sahabat, kita ini ada dari tidak ada. Non-being jadi being. Siapa yang bisa ngacung I create? Nggak ada. Kita lahir dari orang tua kita. Terus kalau diurut orang tua kita dari mana terus sampai ke Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Jadi kita ini dilahirkan bahwa fakta bahwa kita hidup saja gitu ya. Fakta bahwa kita bisa punya nyawa, bisa menggunakan raga, itu sebuah nikmat penciptaan yang sebenarnya ya semakin kita berjalan, semakin kita tahu bahwa tidak ada satupun ubudiyah, amal soleh, kata kebersyukuran yang bisa membalas itu semua. Dengan satu nafas kita hidup bisa buka mata, merasakan hidup gitu. And yet we complain about so many things yang merupakan aksesoris dalam kehidupan seperti uang kurang. Kenyataan bahwa kita hidupnya tidak disyukuri, tapi yang kurang adalah aduh mataku agak sedikit ini, aduh tanganku. All that is accessories to life gitu. Tapi begitu memang kaki dibikin sakit dikit ya kan, jantung dibikin agak denyutnya jadi tidak beraturan sedikit, hal-hal yang sebenarnya masih merupakan gangguan pada our clay bodies gitu. Clay bodies itu ya ini raga ini cuma cangkang dari jiwa. Belum lagi ada hal yang dikatakan gangguan terbesar itu gangguan yang ada di jiwa. Itu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari perang Badar, itu perang yang habis-habisan, giginya rontok, banyak yang meninggal, berdarah masih di mana-mana. Rasulullah begini bilangnya, kita baru saja pulang dari perang kecil menuju perang besar. Bengong lah itu para sahabat dikatakan begitu. Yang kayak begini disebut perang kecil? Nah kebayang perang besar kayak gimana? Apa itu perang besar ya Allah? Jihadul Akbar. Yaitu perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu diri sendiri. Perangnya tuh susah. Kita nggak nusuk-nusuk diri sendiri. That's crazy. Tapi bahwa kita menahan diri, menahan marah, ya orang ada yang memfitnah kita tahan, nggak langsung respon. Kita ingat pertemuan pertama, jangan reaktif, tuh tahan hawa nafsu. Itu nggak mudah, sama sekali tidak mudah. Apalagi kita merasa benar, ya kan? Pengennya menunjukkan enak aja ngomong begitu, pengennya kan gitu reaktif ya. Tapi apa sih kemenangan itu? Nah kadang itu harus dilihat. Kemenangan itu belum tentu kita ya kalau kan pengennya di depan orang banyak membuktikan bahwa kita benar, tapi justru kadang dengan diamnya dan orang yang akan kemudian membela kita itu lebih elegan, lebih indah daripada kita yang ini aku benar, faktanya gini-gini sambil merendahkan orang lain. Nah ada hal-hal seperti itu yang
di dalam Islam ya. Sangat-sangat halus, sangat. Bagaimana kita sangat menjaga perasaan orang jangan sampai dia jatuh. Seperti gambaran saya bilang ya, kalau kita dipukul sama orang dengan kekuatan 100, terus kita balas mukul orang itu lagi dengan kekuatan 100, apa itu adil? Saya bilang belum tentu. Yang tahu keadilan Allah Ta'ala. Kita dipukul 100, tapi kapasitas kita nerima pukulan 200, jadi nggak pingsan. Tapi kalau kita balas orang tersebut dengan pukulan sama 100, sementara kapasitas dia 70, matilah dia. Bisa begitu. Nah, kita kan kadang tidak mengerti ya kapasitas orang lain seperti apa. Pengennya kita balas dengan pembalasan yang setimpal setidaknya. Tapi di balik ketika seseorang memukul kepada kita, di balik kita dihina seseorang, di balik fenomena ada yang seseorang mengatakan sesuatu yang membuat kita sakit gitu hatinya, kadang ini yang lupa kalau kita tidak bersuluk, kita tidak melakukan perjalanan ke dalam diri. Yang harus kita berhenti sejenak untuk bertanya adalah, kenapa Allah mengizinkan itu terjadi? Karena tidak mungkin satu helai daun pun jatuh, dia tidak punya izin di situ. Ketika seseorang kirim teks sesuatu, mengatakan sesuatu yang bergerak, memang orang itu, tapi di balik itu siapa yang mengizinkan? Nah, tauhid kita harusnya menjangkau ke situ setidaknya. Untuk melihat bahwa ada tangan Tuhan di balik itu semua. Nah, kalau kita sudah mulai meraba-raba Tuhan, itu jiwa mulai akan menemukan ketenangannya, kedamaiannya. Nah, perkara nanti harus dikisos atau apa itu terserah Allah Ta'ala. Nanti akan diberi petunjuk atau inspirasi yang jelas tentang itu. Tapi bahwa bukan hak kita untuk menghakimi seseorang. Bukan hak kita untuk memberi balas pada seseorang. Nah, jika itu tidak Allah inginkan. Nah, jadi tadi karena kita bicara suratnya surat Al-A'raf ayat 172 tentang Rob, penyaksian bahwa Allah bikum itu penting sebagai suatu penyaksian alam, dan semua si jiwa kita menyimpan khazanah itu, pengetahuan itu. Kita pernah bersaksi semua, tapi itu informasi disimpannya di jiwa. Dan kemudian ketika kita masuk ke alam rahim, mulai bersinggungan dengan alam dunia itu mulai di tahap alam rahim, karena semua yang sang ibu atau sang ayah ya makan atau bicarakan, bahkan emosi itu bisa nyambung sejanin kepada yang ada di dalam rahim. Makanya orang tua dulu bilang kalau hamil nggak boleh sembarangan bicara gitu ya, nggak boleh sompral, makan pun dijaga. Itu karena sebuah kesadaran old ancient gitu ya. Jadi dia tahu ini proses pembentukan janin itu luar biasa. Janin sepertinya tidak terlihat di dalam rahim ibu, tapi dia menangkap semuanya, termasuk getar emosi dari kedua orang tua. Nah, kemudian ketika dia lahir, kita lupa bahwa dari mana kita berasal dan bahkan lupa mau kemana gitu. Kita lahir ke sebuah alam yang namanya sebuah alam jembatan. Makanya kata Nabi Isa itu tidak ada yang membangun rumah di atas jembatan. Bener nggak? Orang gila tuh digusur semua. Masa jembatan tuh buat lewat. Artinya fungsi jembatan adalah mengantarkan orang dari satu titik ke titik lain. Dunia itu seperti itu. Jadi kita nggak settle down di sini. Maka sangat bisa difahami kenapa natur dunia dibikin sebenarnya agak kurang betah gitu orang di sini. Ya sebetah-betahnya orang pasti ada temporary lah. Hanya berbatas waktu yang tidak lama. Karena pertama dia akan dipisah oleh rusak, mati, ya ada kematian, ada ya ups and downs, ada dunia ini ya karena dia naturnya jembatan. We're not meant to be here forever gitu. Itu memberikan kita sebuah sense bahwa ada sebuah rasa yang kayaknya kangen apa ya, ada longing itu, rasa longing itu kangen pengen pulang, tapi yang namanya pulang kampung ya kampung kita bukan di sini yang sebenarnya kampung si jiwa gitu. Nah, kemudian kita akan dari pengenalan Rob itu kita mengenal khazanah dari Rasulullah SAW. Begini beliau berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Ketika kita dibuat gegar otak nih, amnesia sesaat, Rob kita siapa? Ini repot nih. Kesempatan kita masih ada nafas di dunia ini, kita mesti wajib. Nah, yang lain tinggalkan. Karena yang lain aksesoris. If you cannot be able to do recollection, kita nggak bisa lagi recollect siapa itu Rob. Begitu meninggal, ke alam barzah, buka mata, ketemu malaikat, di pertanyaan pertamanya itu exactly that. Alastu birabbikum, siapa Robmu? Gak bisa jawab. Siapa pemeliharamu? Siapa yang mengurus kamu selama ini? Dan kita nggak bisa, sekarang dari sekarang ngapalin nih, Rob, Allah. Kita simpan di memori, di neuron sel otak, dan itu tidak akan dibawa ke alam barzah. Karena kita meninggal, semua memori yang ada di otak ini ikut dimakan cacing-cacing tanah. Jadi siapa yang bisa mengingat itu? Siapa yang bisa mengalami? Itu sih jiwa itu. Si jiwa kemudian. Makanya di Alastu birabbikum, surat 7 ayat 172, bisa lihat, silakan. Di situ yang dikatakan adalah anfus gitu ya. Boleh dibuka Al-Qur'annya sahabat-sahabat. Ya. Saya bisa share screen juga di sini biar kelihatan. Surat ke-7, surat Al-A'raf. Ini dari nama suratnya saja sudah menunjukkan sebuah ketinggian gitu. Nah ya, saya share screen. Nah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian. Tuh, terjemahannya masih terhadap roh mereka, padahal teks aslinya adalah ala anfusihim gitu. Jadi wa ashhadahum, Allah mengambil kesaksian ala atas anfusihim. Anfus itu jamak dari nafs. Jadi yang bersaksi pada saat itu nafs-nafsnya. Ruhnya memang menyaksikan di sebelahnya, tapi yang menjadi objek di sini adalah sang nafs gitu. Nah, sang jiwa. Ya, memang dalam khazanah Islam, tasawuf, ini jiwa tidak mudah untuk mengenal. Makanya hadis Rasulullah yang ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, gampang aja ya bilangnya sih, cuma in a process, it can take a whole lifetime. Mari kita dalami apa maksudnya. Barang siapa yang mengenal nafsnya, jiwanya, maka mengenal Robnya. Ada terjemahan begini, barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kita tidak akan bisa mengenal dia dalam arti dia sebagai rububiyah sebelum kita kenal diri kita. Artinya apa? Kita mesti kenal bahwa kita tuh dulunya tidak ada. Menjadi ada. Itu salah satu pengenalan diri kita. Kalau kita tahu bahwa kita dulunya tidak ada dan semua komponen yang ini adalah diberi, di situ kita harus punya rasa rendah diri. Namanya dipinjemin. Orang minjem mesti tahu diri. Bener nggak? Minjem kok sombong, ya kan? Dipinjemin ya berarti yang punya setiap saat mengambil dia harus ikhlas. Namanya juga dipinjamkan. Arti lain dipinjamkan adalah bahwa segenap kemampuan kita, kepintaran kita, daya retorika kita, harta kita, apapun yang kita punya, bukan milik kita. Raga ini bukan milik kita, kehidupan ini bukan milik kita. Jadi ada yang ngatur. Nah, sang pengatur, dia memberikan guidance, jadi instruction for use. Ini ya, aku titipkan barang, ini instruksinya, guidance-nya, biar barangnya nggak rusak. Kalau kamu ikuti instruksi ini, you get most benefit dari apa yang bisa. But instead of kita ikuti guidelines, ya kitab suci, instruction for use, kita seenaknya saja hidup semau gue. Gitu. Karena merasa diri
jadi Tuhan kecil. Karena memang di alam ini kita diberi ruang untuk itu. Di alam duality, polarity, ini alam yang bercampur di antara ada rububiyahnya, ada bagian ketika ya kamu dikasih space, tapi nggak banyak sebenarnya. Tapi kita udah terlanjur melambung dengan space yang sedikit itu dan merasa I'm in control of my life. Oh my God, that words over and over again. I've been there gitu. Saya merasa that I have to be in control of my life gitu, karena waktu rumah tangga orang tua saya dibuat agak gonjang-ganjing gitu ya, saya sempat merasa broken home gitu. And that was the place where ketika saya merasa rumah sebagai landasan awal yang tadinya happy, tadinya bahagia-bahagia, terus tiba-tiba pecah, kan saya panik gitu. Jadi saya harus build a wall. Itu di luar kontrol saya. And I don't want to be, itu ketakutan ya. Sebagai anak 13 tahun gitu, rasa ketakutan. And so my defense mechanism was I have to build up my strength. Dan saya bilang I have to be in control of my life. Segala sesuatu dihitung, segala sesuatu. So I become overachiever karena harus punya buffer. I cannot afford to be failed. Dan tumbuh menjadi keras gitu ya. Tumbuh menjadi keras. I was hard on myself. Bisa. Nah, kita semua adalah produk dari upbringing kita masing-masing, sahabat-sahabat. It's inevitably. Kita hidup, bertumbuh, ada pola-pola pendidikan dari orang tua itu suka atau tidak kena kepada kita dan menimbulkan luka-luka parut di dalam jiwa kita. Dan itu harus sembuh. Harus sembuh. Kalau tidak, kita akan terus berada dalam neraka kita masing-masing. You have to let go. It's part of the journey. That this life is about experiencing gitu. Kadang kita merasakan hal yang buruk, merasa kehausan untuk menyadari nilai dari setitik air. But all is for the best, karena dari situ kita tahu siapa yang sebenarnya ngurus kita gitu. Orang tua dibikin begitu, tapi sebenarnya siapa yang menyelamatkan kita? Siapa yang mengajarkan kita pemaaf, menjadi orang yang memaafkan? Misalkan kita tidak melihat orang tua punya sifat-sifat tertentu yang baik, tapi kok saya punya gitu ya. Dan then we begin harusnya mikir tuh, dari mana ini, siapa yang ngatur ya gitu. Nah itu bagian dari mengenal diri. Bahwa mengenal diri kita ini fakir, tidak ada apa-apanya. Nah kalau sudah begitu, dia terlihat. Jadi selama ini yang ngasih itu engkau ya Allah. Oh jadi selama ini yang mengatur tuh engkau. Oh selama ini yang mengasih itu aku engkau. Nah itu indah. Begitu kita sudah connect, nah itu kita sudah masuk ke dalam bako namanya. Jadi dalam tasawuf tuh ya, dalam suluk dikenal ada 3 tahapan. Dari fana, bako, kaliko gitu ya. Fana itu semua objek-objek, hijab-hijab diri dilebur. Mimpi-mimpi yang tidak pas gitu ya, keinginan yang tidak hak, tidak pada tempatnya, obsesi, waham, itu dilebur sahabat-sahabat dalam kehidupan. Makanya bagi mereka yang bertobat, jangan kaget ya peristiwa 7 sapi gemuk jadi 7 sapi kurus itu dalam surah Yusuf itu digeleburkan, difana, semua dirontokkan. Ya, kemarin ada yang share itu, ya, bukan di forum ini. Ada ibu-ibu, saya setelah bertobat setahun awal, ditipu orang, Mbak. Aduh, itu jadi beliau baru ditinggal suami, ada pensiun, ya udah pensiun. Beliau lihat rasanya memang yang menjadi kekhawatiran begitu ditinggal suami adalah masalah penghasilan. Nah, dia punya simpanan ratusan juta lah begitu. Dia sandarkan kehidupan diri dan 2 anaknya ke tabungan itu. Allah Maha lihat ya. Aduh ya Allah, itu Maha. Makanya hati-hati, maka Allah Maha tahu hati kita bersandar kemana. Tapi karena Allah sayang sama beliau, aduh kamu kok nyandarnya ke situ, nanti jatuh. Ya, karena sandarannya tuh nggak kuat. Nah Allah ambil dikit-dikit tuh, ditipu lah. Ratusan juta sahabat-sahabat hilang. Sempet
stres gitu. Dia datang ke mursyid, datang gimana ini tentang ya, sang mursyid biasa aja, sabar. Dia lihat ini, oh ini sedang diterapi Allah Ta'ala, sabar, sabar. Sekian lama berselang, sahabat-sahabat, anaknya yang 2 aman, rumah masih ada, ya. Tuh, dia kan bingung. Yang aku takutkan tuh ternyata nggak real ya, katanya. Aku pikir kalau aku kehilangan ratusan juta bekalku untuk masa depan, habis sudah, ternyata Allah selama ini. Nah itu kadang-kadang tuh Allah tuh ingin membuktikan nih, aku loh yang melindungimu, yang ngasih makan kamu sama anak-anak, aku, bukan tabungan kamu, bukan deposito kamu, bukan usaha kamu, bukan bisnis kamu. Wake up gitu. Tapi kita harus lihat, you see beyond that. Itu banyak tergelincirnya di situ. Banyak tergelincir. Ya, belajar kita suluk satu persatu dikelupas gitu, bahwa bukan dia, bukan itu, harus tauhidnya harus kuat gitu. Nah, makin lama kita sabar ya, jangan meronta-ronta, ikuti flow-nya. Karena kalau kita sudah digenggam Allah, kayak bayi dimandiin tuh, kalau dia tenang enak tuh yang ngemandiinnya. Kalau dia meronta-ronta, malah air masuk ke hidung, ya sabun ke mata, jadi repot. Ya, kayak kita gitu lah, kalau mau dimandikan tenang aja, toh kita dalam pegangan sang kuasa gitu. Ya, bener nggak? Ya, itu. Nah, nanti kalau fananya sudah bagus, orang masuk ke fase bako. Bako tuh udah kekal, jadi kekal bersama dia, sang maha kekal. Karena kita tuh tidak ada sebenarnya, yang kita hanya bisa ada karena dia ada. Kita bisa masuk ke wilayah kekekalan karena dia narik kita. Ciri orang yang sudah masuk bako itu dia udah settle dengan semuanya, nerima. Bukan sekitar di sini ya. Hanya dia yang tahu kok. Mulutnya bisa berkata, aku ikhlas kok, ikhlas, tapi hatinya bergemuruh. Ikhlas dalam bentuk yang, I'm fine with this. Everything is perfect. Kamu mau apa? Enggak, aku udah cukup. Bako itu. Dia sudah puas dengan semua apa yang Allah hadirkan. This is perfect. Dilihat perfection in everything. Gitu. This is perfect ya Allah. Orang masih kira, tapi kan kamu, tapi kan tuh si hawa nafsu tuh. Kalau sudah tapikan itu biasanya disagreement dengan apapun yang sedang terjadi di hari ini. Di saat ini. Nah, kalau sudah punya capacity untuk senantiasa happy, bersyukur dengan apapun yang ada, bersuka cita tuh namanya di surat Fussilat. Karena kita mau nggak mau akan kembali pada dia kok. Semua ciptaan, cuma ada yang menjalani dengan sukacita, alhamdulillah ya Allah saya terima, walaupun sakit ini darimu, nggak apa-apa gitu. Tapi ada yang karhan, berdumel terus, aduh hidup begini-begini banget sih, gitu ya. Ada yang sampai marah sama Tuhan, itu karhan. Tapi tetap ditarik, mau yang mana coba? Padahal sahabat-sahabat, ini dengan iman ya, iman pada hari akhir. Semua udah tahu dari SD, bakal kita melintasi Shirathul Mustaqim. Sahabat-sahabat, jembatan Shirathul Mustaqim yang kita akan temui di sana, itu kita sedang bangun sekarang. Every single thing, setiap respon kehidupan yang kita bangun, itu adalah building blocks bagi jembatan itu. Jadi kalau mau jembatannya bolong ya karena di sininya kita tidak serius gitu beribadahnya, tidak serius tawakalnya. Nah, mumpung masih ada waktu, istighfar lah yang udah bolong, mudah-mudahan Allah bisa ganti. Nah, sudah berlalu, how can we fix our own bridge? Karena kalau bolong ya jatuhnya, jadi Shirathul Mustaqim itu melintas, di bawahnya itu tuh jahanam. Ya, nah sebenarnya kalau boleh jujur, semua tuh kalau masih merasakan hati ngedumel, resah, gelisah, itu kita sedang udah merasakan di dunia ini pun panasnya jahanam tuh. Dalam bentuk ketidaknyamanan dalam hati. Udah kerasa panas, itu berarti jembatannya ada yang bolong. Nggak tercover. Nah, itu kita istighfar lagi. So that's why jalan pertama di suluk adalah pertama ya saya bilang still, diam. Kalau ada apa-apa yang terjadi jangan reaktif, jangan langsung wah. Itu biasanya salah tuh.
udah judging, ya, marah-marah, nggak juntrungannya nggak jelas gitu. Diam dulu, nanti lihat, tanya dulu, ya Allah, kenapa engkau izinkan ini terjadi pada hamba? Oh, itu indah. Kalau kita sudah buka channel sama Allah Ta'ala seperti itu, tinggal dengar dia. Datangkan jawabannya dari mana. Gitu. Nah, supaya lebih jelas nih ya, bagaimana kita mengimplementasikan ini dalam keseharian, kita buka sesi diskusi. Silahkan. Kemarin kayaknya ada yang mau sharing, kalau nggak salah. Ya, silakan. Siapa? Oh, Mas Ahmad Fajar. Right. Supaya tidak all women voice. Ayo, Mas Ahmad, speak up. Halo, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Makasih, Coba ya. share. Makasih banyak Teh. Udah ngizinin saya gabung lagi di kelas ini. Iya, sama-sama. Sebenarnya saya nggak ada keniatan sama sekali gitu loh. Sebelumnya kok tiba-tiba ada kayak pengumuman gitu di WA kan. Terus saya coba aja lah. Oh ya, yang sebelumnya kan yang kalau nggak salah yang kelas bahasa Inggris ya, yang diumumin duluan. Oh iya ada, iya betul. Terus saya bilang saya mau ini sekalian belajar bahasa Inggris gratis gitu. Terus gimana? Mas Ahmad sudah pernah ikut kajian yang sebelumnya juga ya? Iya, berapa gelombang saya lupa. Iya. 2 kali atau berapa gitu. Iya, apa yang dipelajari Awal-awal. sejauh ini? Apa impact-nya terhadap diri? Ya, kalau secara umum saya sih masih gagal gitu, masih gampang marah, masih gitulah, masih sering bertanya-tanya kok kenapa gini-gini gitu. Cuman dalam ya pokoknya kalau saya kan kalau nggak salah pernah bilang ke Teh Tessa saya itu kayak depresi gitu kan. Saya ya masih ada lah gitu rasa depresi gitu. Saya melawan gitu tapi prosesnya lama banget. Jadi saya masih nggak tahu ya. Saya mau ngapain sih gitu. Terus saya gabung di kelas ini tuh sebenarnya kayak secara nggak sengaja gitu. Jadi pas malam 1 Muharram itu saya dan teman-teman itu ada semacam kayak diskusi gitu kan, ada yang nanya-nanya. Misalnya ada cerita tentang Rasul atau cerita tentang apa gitu, tentang para sahabat atau ulama terdahulu gitu kan. Ada yang tanya gitu, terus orang itu nanya, emang itu cerita dari mana gitu? Ini cuman karangan atau dari mana gitu? Terus akhirnya diskusi dengan paman, dengan siapa macam-macam itu. Yang kok tiba-tiba sehari atau 2 hari berikutnya saya dapat nemu itu pengumuman Teh Tessa buka gelombang kajian lagi. Ya, saya pengen gabung lagi gitu. Mas Ahmad, Ya. tadi dibilang merasakan depresi, maksudnya apa sih yang dirasakan? Ya kayak belum nemu aja apa tujuan hidup saya gitu, mau ngapain gitu. I mean, kalau itu banyak orang mungkin seperti situ, tapi tidak sampai mengatakan depresi. Kalau depresi itu sebuah state yang cukup, sebuah pernyataan yang is a term ya, is a specific term. Mungkin bukan depresi. Kalau cuma hanya ini kemana ya hidup, ya itu suatu fase yang wajar, Mas Ahmad. Iya. So I don't think you are in a state of depression. Kalau cuma itu permasalahannya ya, itu adalah hal yang membawa para salik mencari gitu, ya kan? Ya, cuman mungkin yang bikin saya tuh kadang kayak orang yang taat gitu kan, suka baca Quran atau apa gitu. Kadang masih juga malas-malesan tiba-tiba gitu. I can assure you, you're not the only one.
Kayaknya Mas Ahmad bukan yang bukan satu-satunya kalau males-males. Itu jihad akbar seumur hidup tuh kayaknya. Cuma Sebentar, ya Mas Ahmad maksudnya sudah berkeluarga belum? belum. Oh, now tunggu sampai Itu kau berkeluarga, then you talk back about depression. But kadang jadi, ya saya juga suka apa namanya berhayal gitu kan. Mungkin kalau udah berkeluarga itu jadi solusi, tapi kayaknya nggak juga nah gitu itu kan. pitfall itu kebanyakan suka begitu tuh. Oh mungkin kalau saya punya istri jadi lebih tenang, tambahlah stres. Itu Iya. ya, ya namanya juga ngurus diri sendiri ya. Terus tambah Iya. kompleksitas orang lain. The rational will be 1 + 1 is hello. Iya. Ya bisa 100 ya. Jadi jangan, kalau saran saya ya, jangan niatkan menikah untuk pengen tenang. Iya. It won't go there gitu. Jadi bukan niat itu untuk ibadah, as a spiritual practice. Nah itu lebih gitu ya, because then you buckle up karena menghadapi situasi yang ada ups and down dalam pernikahan. Kalau kita pengen nikah itu pengen a walk in the park, romantic movie. Nanti begitu ada kesulitan bersama pasangan, gampang give up. Kok gini sih kamu? Nah, udahan. Nah, gitu. Karena notion dari awal visinya adalah pengen ketenangan. Tapi ketenangan yang superficial gitu. Sini juga ada banyak ibu-ibu nih, barangkali ada yang mau share. Bener nggak ibu-ibu? Ada yang ngaco, nikah nggak mudah ya. Jadi Mas Ahmad nih yang merasa aku kesepian, barangkali dengan menikah ini bisa iya bisa enggak. Bisa iya tuh mungkin awal-awal bulan masuk bulan ke-7 when the honeymoon periods are over. Tuh Teh Nui katanya mau sharing katanya nih. Teh Nui yang sudah ups and down nih dalam fluktuasi pernikahan. Teh Nui mau bilang apa tuh? Biar sambil kita melengkapi ya Mas Ahmad ya. Ya. Supaya lihat ke Oh depan ya, bareng. Ya, kenapa? mudah-mudahan ini ikut kelas ini lagi jadi kayak semacam obat juga. Jadi kemarin selama kurang lebih sebulan saya merasa kayak kesepian gitu. Jadi di pandemi ini ayah saya juga wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pas 1 Muharram itu saya ngobrol-ngobrol sama temen itu sebenarnya malam 40 hari gitu habis ngaji-ngaji gitu kan. Terus ada yang nggak pulang langsung gitu kan, ada beberapa yang malah akhirnya ngobrol sampai pagi. Mas Ahmad dekat sama Bapak almarhum? Ya dekat banget mungkin bagi saya, beliau orang yang paling baik gitulah, laki-laki paling baik selama hidup saya ya beliau. Ya makanya masih you need to process it, masih Mas Ahmad masih dalam waktu duka cita. Ya, mungkin kesedihan itu juga bertumpuk-tumpuk karena kehilangan seorang figur yang selama ini menjadi seorang panutan yang menjaga, mengayomi. Itu butuh waktu untuk bisa berdiri lagi gitu ya. Iya. Take your time. Kayak, apa namanya kayak apa ya? Kalau nggak salah Bu Teh saya pernah bilang kita ini seolah punya waktu gitu kan. Padahal enggak gitu. Dulu maksudnya kayak misalnya pengen berbuat untuk orang tua itu misalnya ntar aja lah, ntar gitu kan. Tapi setelah beliau wafat ya ada yang rasa sesal gitu kan. Oh saya dulu nggak kayak gini. Well, here's the thing Mas Ahmad. Kan banyak ya kita dengar kayak seperti itu. Aduh saya nyesel dulu Bapak sama Ibu waktu hidup nggak sempat saya membahagiakan mereka. Here's the thing ya, karena iman kita membawa harus iman pada hari akhir bahwa kehidupan barzakh itu ada. Justru sekarang Bapak lagi butuh-butuhnya itu. Betul. If you want to give, ya kalau mau ngasih itu sekarang. Sip. Di alam Setuju, sana. Teh. Setuju Ya. Teh Tessa. Jadi justru sekarang Mas Ahmad bisa balas besar gitu. Bapak butuh apa saya doain, saya kirim Yasin, ya mau apapun semua saya bacakan. Nah itu tuh semua itu diterima betul itu di sana. Jadi jangan putus asa, jangan kehidupan beliau ketika masih di dunia memang sempat tidak sempat begini begitu, tapi bukan berarti tertutup itu pintu. Justru sekarang lagi butuh-butuhnya Mas.
Aduh, dalam barzah itu kalau nggak dari anak dari mana? Kalau nggak dari pasangannya atau yang mendoakan itu. Orang-orang yang terkena semua kebaikan mendoakan dia, beliau datang tuh. Di sini kita butuh sesuatu harus WhatsApp ya, minta apa, harus ke toko beli. Di sana mau dari mana? Padahal butuh berteduh, butuh pakaian, ya ada kehidupan lain. Nah, kirim sebanyak-banyaknya gitu Mas Ahmad ya. Insya Allah teh. Bismillah, semoga kuat. Ya, silakan. Sudah Teh buka Tessa, mic. Ya, ya, mangga. Assalamualaikum. Boleh saya? Waalaikumsalam, Teh Nui. Mangga. Habis ini Mbak Ya, Wiwi ya. Ya. ya, Bismillah. Melihat mendengar dari suaranya Kang Ahmad, sepertinya masih muda ya. Jadi kebetulan barusan juga belum menikah, kata Teh Tessa. Ini kebetulan, ini berhubungan dengan kebetulan anak saya sekarang lagi diobrak-abrik perasaannya, gitu ya. Diobrak-abrik dalam hal apa? Dulu mungkin saya pernah cerita bagaimana dia lalai dalam sholatnya gitu kan. Terus akhirnya saya menerima ikhlas setiap kegiatan yang dia lakukan. Akhirnya keikhlasan itu membuka jalan untuk dia menjadi terbuka hatinya dengan melakukan sholat tepat waktu gitu Teh. Nah, sekarang kebetulan kemarin anak saya izin Teh ke saya, dia ingin memperkenalkan calon istri gitu ya. Jadi dia ingin ya gitu. Ini luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena selama ini dia seperti ada trauma tidak ingin menikah gitu. Jadi karena teringat aku nggak mau sampai kapanpun menikah, sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu karena melihat orang tuanya yang berpisah gitu ya. Jadi sampai kapanpun aku nggak mau gitu kan. Saya saat itu awal-awal tuh kan saya langsung menentangnya gini, nggak bisa, kamu nggak bisa ngomong kayak gitu, itu udah fitrah seorang manusia tuh pasti menikah. Enggak, saya nggak mau. Tapi setelah saya menerima bahwa ya udah dia sekarang punya pendapat seperti itu, ya udah saya sebagai ibunya menerima aja, mengikhlaskan bahwa dia punya pendapat seperti itu. Nah, suatu hari setelah tenang, 2 minggu ke belakang dia minta izin, Bu, saya punya calon dan saya serius dengan orang ini, langsung boleh saya kenalin ke ibu gitu kan. Akhirnya boleh. Dan entah kenapa ya Teh Tessa, saya menerima dengan terbuka gitu. Dan ternyata gitu setelah diketahui ini latar belakangnya begini, saya pikir saya harus berusaha menerima dan memahami apa yang dia menerima apa yang dia ajukan ke saya gitu. Jadi saya tidak ada upaya menentang dari saya, tapi saya berusaha untuk memahami gitu kan tipe atau dia yang dia inginkan. Nah, jadi nah itu ternyata bentuk trauma itu akhirnya setelah dia mengenal orang ini ada kesadaran untuk bahwa ibu tahu nggak, saya pernah trauma ini, terbuka gitu jalan komunikasi dengan saya. Akhirnya kan maksudnya saya sebagai seorang ibu menanggapinya dengan tenang gitu bahwa ya Allah, Engkau yang maha membuka hati. Jadi bukan hanya pintu hatiku dan pintu hatinya gitu. Jadi ini doa yang saya mohon sama Allah agar kan biasanya gini ya, setiap orang tua punya kriteria untuk calon pasangan dari anak-anaknya kan, pasti biasanya pengen yang begini-begini. Nah, kita juga punya dong kriteria sendiri. Tapi untuk saat ini saya menerima apa yang kriteria yang diajukan ke saya gitu. Saya hanya menerima lalu memohon sama Allah, kalau ya Allah dengan mohon ridhomu, jika yang terbaik menurutmu bukakanlah jalan. Jalan apa aja? Jalan bersama atau berpisah gitu kan. Itu kan yang terbaik menurut Allah. Jadi saya ada 2 kemungkinan. Nah, ini kembali ke Kang Ahmad itu Mas ya. Ahmad. Mas Ahmad, saya pikir tadi kan saya mendengar bahwa saya hidup untuk apa gitu kan. Saya hidup untuk apa? Dulu anak saya seperti itu. Saya hidup saya untuk apa? Saya nggak punya tujuan hidup. Menikah pun nggak mau, boro-boro pengen punya anak, menikah aja nggak mau. Ternyata beriring waktu, ada kesadaran dari di sana, dan itu terbuka jalan. Nah, dan cara mengungkapkannya pun nggak frontal kayak dulu Teh. Anak saya cukup halus, lembut, dan menyadari bahwa saya mengalami beberapa trauma dan saya ingin sembuh. Gitu. Nah, itu keterbukaan ya, wallahu alam, ini Allah yang tunjukkan. Nah, satu hal lagi, dia merasa kehilangan sosok ayah dan lain-lain gitu ya.
Lalu sosok orang yang dulu dia tuakan, omnya saya berarti kakeknya dia ya, kakeknya anak saya, dia selalu menangis, ingat kebaikan om saya dan lain-lain. Nah, kehilangan orang yang dicintai karena om saya itu sosok ayah bagi dia gitu kan. Ternyata berubah setelah gini. Kalau kamu kangen, kalau kamu merasa menyesal, setelah kehilangan orang yang disayang, maka kirimilah sedekah, kirimilah doa, lalu bersedekahlah atas namanya gitu. Nah itu cara terbaik bagi orang yang kita berbuat baik terhadap orang yang sudah meninggal gitu kan. Yeah. Apalagi Mas Ahmad tadi bilang orang tuanya ayahnya udah meninggal dan cukup dekat. Ya ini saran saya sebagai orang tua mungkin maksudnya dipindahkan rasa sedih menjadi rasa syukur. Karena pada hari ini, pada saat ini Mas Ahmad bisa berbuat baik dengan cara bersedekah dan mendoakan yang terbaik buat ayah. Nah, itu adalah itu menjadi hadiah gitu buat beliau. Gitu. Jadi mungkin saran saya seperti itu. Nanti kalau misalnya nanti tujuan hidup saya apa? Nah, itu tujuan hidup Mas Ahmad untuk mendoakan ayah atau maksudnya bantulah ayah untuk menemukan yang terbaik nanti di sisi Allah dengan cara kita mendoakan dan bersedekah atas namanya. Insya Allah nanti kita akan penuh kesyukuran gitu. Sedihnya hilang. Tapi syukurnya itu bertambah. Jadi saya ingat ya Teh, saya ingat gini ya, provokasi syaitan gitu ya, dia menurunkan rasa syukur dan menambahkan rasa negatif gitu. Jadi dia gitu ya. Jadi intinya jika kita ada rasa negatif, maka munculkanlah kesyukuran yang lebih banyak, yang lebih gitu aja, dilatih aja untuk selalu bersyukur setiap hal gitu. Mungkin gitu Teh. Ini sharing yang alhamdulillah beberapa waktu ini saya ditinggalkan orang-orang yang tersayang dan caranya ternyata seperti itu lebih menenangkan gitu Teh. Nah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Nur itu ya, Pak Ahmad ya. Enaknya, gitu iya terima kasih. Alhamdulillah di forum kita enaknya kita bisa belajar langsung dari pengalaman orang-orang yang langsung mengalami. Bukan teori ini mah, udah dialamin ya. Jadi semoga bisa membantu ubah rasa sedih itu menjadi sebuah daya kebersyukuran yang kemudian mengirim karena rasa cinta Mas Ahmad terhadap ayahanda, kirimkan itu ya, bersedekah, sholawat, berzikir, mengirim bacaan Al-Quran untuk beliau. That's probably at this moment this is your mission of life gitu. Inilah misi hidupmu untuk menyelamatkan Bapak yang pernah dulu merawatmu dari kecil ya, nyekolahin, mendidik semua. Sekarang saatnya mulang terima balas semua kebaikannya dengan apapun yang kita bisa. Justru ketika beliau ada di sana, di alam sana tuh lebih berat sahabat-sahabat dibanding sini. Lebih berat. Guru saya tuh selalu bilang gini, kamu ya di sini 50 tahun mendera sakit, nggak ada bandingannya dibanding 5 tahun di sana, 5 menit. Jadi 50 tahun 5 menit itu beda jauh. Karena apa? Karena semakin ke sana kompleksitas kehidupan makin meningkat karena kita makin mendekat ke realitas yang sesungguhnya. Gitu. Ya, Mbak Wiwi silakan. Yo, sudah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal Teresa dan juga sama-sama. Ini anaknya tuh di belakang. Iya, udah apa-apa. Iya, kenapa Mbak Wiwi di mana nih? Lupa. Oh iya, saya di Bandung. Oh iya, alhamdulillah Bandung. Punya 4 anak. Oh, Mbak Bandungnya di mana? Saya juga orang Bandung. Di Tubagus Ismail, Teh Teresa di mana? Oh, tahu Cijagra, Bawah Batu. Oh iya. Lurus lah ya kalau tingkat selatan. Gimana Mbak Teh, mau sharing aja sih. Tadi aku kayak tergelitik banget waktu Teh Teresa bilang lama-kelamaan kita tuh bisa jadi sosok yang marah sama Tuhan gitu ya, sama Allah karena keadaan kita gitu ya. Dan ini tuh mau sharing aja, kebetulan aku tuh ngalamin banget persis kayak gitu ya. Mungkin nggak tahu ya mirip nggak sama Teresa. Jadi orang tua bercerai dari umur 9 tahun. Terus kok kayak nggak ada yang peduli sama aku, nggak ada yang ngertiin aku gitu. Terus aku ngerasa kayaknya semua tuh harus all by myself gitu ya. Sampai-sampai ngerasa, iya
aku tuh ngusahain ini semua segala macamnya ya sendiri gitu. Itu tuh. Dan terus kebayangan ya Teh, badai-badai selanjutnya tuh kayak gimana ya ketika ngerasa aku gak punya siapa-siapa, aku tuh sendiri, semua aku bisa sendiri gitu ya. Sampai akhirnya kayak satu titik tuh punya kehidupan yang kayak ditabrakin ke pojokan gitu ya, kayak ke pojok nggak bisa kemana-mana, udah blaming sana, blaming sini, tapi nggak ada perubahan gitu. Kok ini semua orang jahat sama aku gitu ya, segala macam. Ini Tuhan lagi ngehukum aku ya. Tuhan tuh kayaknya jahat banget ya, orang apa sosok yang suka marah, yang enggak yang sukanya menghukum-hukum deh gitu. Terus tapi dari perjalanan itu tuh lama kelamaan ya mulai akhirnya sebenarnya Allah tuh baik banget ya, Allah sendiri yang memperjalankan. Akhirnya aku kayak ketemu seseorang gitu yang dia tuh bilang gini, Mbak Wi itu orang sebenarnya lembut banget ya gitu. Coba Mbak Wi gali deh, Allah tuh juga maha lembut. Mungkin sifat maha lembutnya Allah tuh yang paling dominan ada di Mbak Wi gitu, karena kita semua orang katanya terpercik 99 Asmaul Husna, dan tiap orang itu punya sifat yang dominan gitu kan. Terus aku mulai dari mana ya, aku nggak tahu gitu, aku nggak tahu nanya siapa gimana, aku cuman googling doang alatif gitu ya, maha lembut apa sih, cuma gini doang gitu ya, nggak ada rasanya apa tuh Mbak. Terus aku ya udah deh, aku mau nyoba ngenalin Tuhan aku deh. Allah tuh kan memperkenalkan dirinya tuh Rahman Rahim, ya udah aku kenalin Rahman gitu ya, maha maha ngasih gitu ya. Jadi semua hal yang aku lakukan tuh, aku selalu ngaitin bahwa Allah tuh Ar-Rahman Rahim gitu ya, maha kasih, maha sayang. Jadi kalau anakku nanya, Bu, kenapa ibu bisa nikah sama ayah? Oh, itu karena kasih sayangnya Allah yang tahu banget kalau ibu itu pasnya sama ayah gitu ya. Padahal dalam hati tuh kayak mencak-mencak gitu, si ayah ini kayak masih belum clear kita sama suami, yang apa sih suami itu ya, masih belum kompak lah, kita tuh kayaknya kita beda langit dan bumi, tapi selalu aku arahinnya tuh ke arah sana. Atau kalau anak nanya, kenapa ya Bu, bumi letaknya setelah Venus gitu. Oh, itu karena kasih sayangnya Allah Rahman Rahim. Kalau terlalu dekat kita kepanasan, kalau terlalu jauh kita kedinginan. Baik banget ya Allah. Padahal dalam hati aku nggak ada rasanya sama sekali itu ya Teh, nggak ada rasanya sedikit pun. Lama-lama nggak tahu ya, setiap ada pertanyaan dari anak gitu ya, aku selalu jawabnya tentang Rahman Rahimnya Allah, walaupun sebenarnya nggak ada rasa di hati. Suatu hari tuh anak nanya gini, Ibu, kenapa ibu nggak puasa? Oh, itu karena kasih sayangnya Allah. Allah tuh tahu banget ibu lagi menyusui dan ibu nggak kuat puasa, dan Allah bolehin itu untuk nggak puasa. Dari situ tuh Teh baru tuh kayak mengalir gitu, nangis, ya ampun, Allah tuh baik banget ya selama ini gitu. Ketika nyoba kenalan lebih jauh gitu ya sama Allah, baru ngerasain, ya ampun, dulu tuh aku sendirian tuh, aku ngerasa bisa sendiri, itu semua kan Allah yang perjalankan ya, bukan karena kehebatan aku. Ternyata Allah yang ngurusin aku ya, Allah yang ngasih ilham sama aku untuk begini, untuk begitu gitu. Sampai ada suatu hari si Alatif ini belum ketemu, aku tuh lagi pengen masak mie gitu ya. Lagi nanam pokcoy di belakang rumah. Terus tapi pokcoy ini nggak pernah aku petik karena aku sayang banget gitu ya, nggak tega gitu ya ngelihat dari bayi-bayi gitu ya. Terus mie ini cocok banget nih kalau pakai pokcoy deh ya gitu. Terus aku bilang udah mau ngambil tuh nggak jadi. Kenapa? Nggak tega, aku nggak bisa ngambil si pokcoy ini walaupun aku butuh gitu. Terus aku jadi inget tuh kan, Wi, kamu tuh orangnya lembut banget kan, kamu tuh nggak akan tega nyakitin siapapun gitu ya, sesuatu yang kamu sayangi, apalagi Allah, mana Allah maha lembut, gimana nggak mungkin Allah tuh nyakitin kamu gitu ya. Dari situ tuh kayak nangis di dapur gitu sendirian, akhirnya baru ngerti, ya Allah gitu. Ini perjalanan yang luar biasa banget gitu, dan aku suka sharing gitu ya sama Teh Lia yang ada di grup ini. Terus dia bilang, Bu, kayak gitu sih kita bahas tiap hari Kamis tuh gitu, kita ngomongin ya Allah tuh betapa baiknya Allah, betapa ini. Aku bilang aku mau ikutan gitu, akhirnya gabung di sini gitu. Alhamdulillah. Iya, ini majelis zikir, kita sama-sama mengingatkan Allah tuh maha baik. Gak mungkin Allah tuh kasih sesuatu di luar, itu hukum Al-Quran, silahkan cari ayatnya tuh. Tidak mungkin Allah memberi sesuatu di luar kapasitas seseorang. Itu kan berarti tidak adil, menzolimi.
Ya, Allah Maha tahu. Dan tadi itu Al-Latif, sangat halus. Sampai di hadis qudsi ada, aku menjadi ragu, Allah ragu. Saya di situ tertegun, ya Allah. Gitu. Ragu itu kan sebuah elemen kelemahan dalam tanda kutip ya. Tapi dia saking humble-nya, tidak pernah aku ragu, kecuali melihat ada seorang hamba, dia harus balik nih, dia harus ditaubatkan, tapi dia nggak mau mati itu dia nggak mau berserah diri, he doesn't want to let go, ya, dia tetap let go tuh ya, tidak hanya let go of things, tapi let go pikiran kita, let go notion bahwa aku tuh begini, you have to let go, that's maybe not who you really are, you have to let go everything. Makanya di dalam tasawuf, di dalam tarekat tuh ada, kamu mesti fana. Di Riyadhah tuh mesti fana, lu semua masih lepas, harus nol. Biarkan Allah yang merekonstruksi ulang. Karena apapun yang pemahaman kita minggu ini kalau dipegang terus tuh basi. Kita terus nantiasa mengalir tiap hari, tiap saat diupdate terus. Kayak app aja gitu ya, update terus, kalau nggak ngehang. Ya sama kita juga begitu. Kalau kita nggak ngupdate terus, apalagi itu pemahaman 15 tahun yang lalu masih dipegang sampai sekarang, aduh kebayang tuanya gitu. Nah, jadi kita harus senantiasa work with the flow. Sang sufi adalah anak sang waktu. Ya. Kebenaran yang kita anggap benar saat ini, minggu depan udah beda sama sahabat. Ya, tergantung konteksnya, tergantung bagaimana dunia ini bekerja dan lain sebagainya. That's why we have to keep open up. Itu mentalitasnya. You have to be open to every possibility. Setiap kemungkinan itu mungkin gitu. Jangan menungkung diri bahwa kalau tadi ya Mas Ahmad bilang mungkin kalau aku menikah I will feel better. Belum tentu Mas Ahmad, bisa lebih tambah. Pusing. Nah, karena gini cara masuknya. Jangan mengambil solusi dari koordinat X. Jadi satu plane. Itu namanya gali lubang tutup lubang tuh. Jadi kalau misalkan gini, aku merasa kesepian. Mungkin kalau aku menemukan seseorang, masih satu plane dunia tuh, masih di sumbu X. You have to go ke atas. Itu namanya take the leap of faith. Masih harus ke dimensi lain gitu, membukanya. Jadi gini, kalau aku kesepian, tap into itu ya, jadi harus menghubungkan diri dengan zat yang maha ada dan selalu ada di samping kita. Jadi fakta bahwa kita kesepian adalah kita belum merasakan kehadirannya. Karena kalau sudah merasakan kehadiran, tidak akan pernah merasa kesepian. Kita merasa diawasi terus, kita merasa ditemani terus. Kata Allah begini ya, aku menjadi teman duduk dia yang mengingatku. Aduh, indah sekali. Kita lagi goreng bawang kali ya, terus kita ingat Allah di sebelah tuh, bayangin. Menggetarkan nggak sih itu? Dan itu nggak perlu pulsa, nggak perlu abonemen. Tidak tergantung dengan fluktuasi internet connection gitu. You can connect with God every single time. And that's the beauty of it. Once you tap into that power, begitu kita membuka diri, yang jadi masalah itu ada yang nutup gitu. Dia tuh senantiasa ingin connect, tapi kita yang menutupi. Karena rasa takut, karena ingin. Nah, Allah tuh Al-Latif, dia nggak mau maksa. Tapi kadang dia bisa menjadi sang pemaksa. Ada asmanya juga yang memaksa. Al-Qahar dan tadi ya. Ketika dia lihat itu mau masuk jurang tuh. Kalau nggak saya ambil sekarang, tambah parah gitu. Dipaksa dia ambil. Tapi sebenarnya dia tuh sama sekali nggak mau maksa. Sama sekali nggak mau maksa. Tapi mau nggak mau itu, aduh. Nah, ada kadar-kadar dalam kehidupan di mana kita dipaksa untuk berubah, hidup kita dijungkir balikan gitu ya, kita limbung. Itu sebuah penyelamatan. Kadang kita nggak lihat itu saja. So kembali ke Mas Ahmad, I am so sorry gitu ya, saya ikut berbelasungkawa. Saya tahu kehilangan ayah itu berat. Saya merasakan sendiri sampai sekarang masih kerasa gitu ya, hilang gitu. Ya itu tidak tergantikan. Tapi di satu sisi itu adalah sebuah perasaan yang indah, berarti kita punya cinta satu sama lain yang dalam. Karena rasa kehilangan dan rasa cinta itu suatu hal yang bagaikan dua sisi dari satu mata koin. Ketika kehilangan itu ada, berarti rasa cinta kita demikian besar gitu. Semoga itu bisa ditransfer menjadi
sesuatu hal yang lebih membawa kita dekat kepada Allah Ta'ala. Karena itu sebenarnya tujuan dari semua adalah ketika kita sudah bisa dipelocotin semua itu fana, dilucuti semua hal yang tidak pas, maka kita bisa bako, kita bisa settle down sama Allah Ta'ala. Kita bisa senang dengan semua apapun yang ada. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dari situ baru kita bisa liqa, bertemu dengan Allah Ta'ala. Amin. Ya, semoga berguna kajian hari ini. Anak-anak udah pada datang sekolah. Terima kasih ya untuk sharingnya. Semoga ya insya Allah satu ayat tapi kita coba gali, satu hadis tapi kita coba implementasikan. Lalu kita perkaya dari khazanah teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Ahmad ya sudah mau berbagi. Teh Nui juga, Mbak Wiwi juga. Semoga ya jamaah ya komunitas ini menjadi komunitas yang berkah, makin lama makin bertumbuh ya, kita makin belajar sama satu sama lain, makin menguatkan. Itulah jadi indahnya kebersamaan. Semoga Allah merahmati kita semua. Kita sama-sama tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat-sahabat. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.